Well, kali ini kita akan membahas salah satu film dari Korea Selatan dengan judul Parasit. Parasit merupakan film yang bercerita tentang kisah hidup susah keluarga Kim yang beranggotakan 4 orang. Sang ayah bernama Kim Ki-tae, sang ibu bernama Kim Chung-so, anak laki-laki bernama Kim Ki-woo, dan anak perempuannya bernama Kim Ki-jung. Keluarga Kim tinggal di sebuah kontrakan semi basement yang kalau hujan deras akan terendam banjir, juga toilet yang harus naik tangga terlebih dahulu. Mereka tidak memiliki pilihan lain karena sang ayah dan ibu adalah pengangguran, sedangkan anak mereka sudah putus sekolah. Keluarga Kim hanya mengandalkan kerja serabutan seperti melipat kardus untuk tempat pizza pesan antar, namun mereka mengerjakannya juga asal-asalan karena upah yang diberikan terlalu sedikit. Suatu hari, datang Min Hyu, teman sekolah Kiwo dulu. Dia datang sambil membawa oleh-oleh berupa batu yang bentuknya unik. Katanya itu adalah simbol rezeki. Kiwo juga tertarik dengan batu itu. Selain membawa batu, Min Hyuk juga menawarkan Kiwo untuk menggantikannya menjadi guru private bahasa Inggris untuk seorang gadis SMA bernama Dahye, yang berasal dari keluarga kaya raya. Kiwo awalnya ragu menerima tawaran itu. Bagaimanapun, ia cukup tahu diri karena dia hanya lulusan SMA yang berkali-kali gagal dalam tes masuk universitas. Tapi, kesusahan hidup keluarganya membuatnya nekat untuk mencoba peruntungan sebagai guru les. Apalagi, gaji yang ditawarkan juga tidak sedikit. Dengan berbekal ijazah palsu juga identitas rekaan yang dibuat oleh Ki-jung dengan Photoshop, akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke rumah keluarga kaya itu untuk melamar sebagai guru pengganti. Keluarga kaya itu adalah keluarga Park. Saat datang ke rumah keluarga Park, Kiwo yang mengaku sebagai Kevin disambut oleh pembantu rumah tangga keluarga Park yang bernama Moon Gwang. Kemudian, ia mengantarkan Kiwo menemui Nyonya Park. Di sana, Nyonya Park digambarkan sebagai perempuan kelas atas yang naif dan polos. Tidak sulit bagi Kiwo untuk meyakinkan Nyonya Park bahwa ia adalah lulusan universitas luar negeri. Apalagi, Kiwo ternyata cukup pandai mengambil hati muridnya, yaitu anak perempuan keluarga Park yang bernama Dahye. Setelah melihat cara mengajar Kiwo, akhirnya Nyonya Park menyetujui Kiwo untuk mengajar anaknya. Di rumah itu, Kiwo juga bertemu dengan anak bungsu dari keluarga Park yang bernama Da-sung. Dia digambarkan sebagai anak laki-laki yang agak eksentrik dan sangat menyukai Indian juga pramuka. Menurut Nyonya Park, Da-sung ini memiliki bakat di dunia seni dan lukisannya sangat bagus. Meskipun memiliki bakat di bidang seni, ternyata Da-sung tidak memiliki guru seni. Dan saat itu, ternyata Nyonya Park sedang mencari guru seni untuk anak bungsunya. Melihat adanya kesempatan, Kiwo segera merekomendasikan adiknya yang disebutnya sebagai Jessica. Ia juga menyebut Jessica sebagai teman dari kerabatnya yang baru saja lulus dari universitas luar negeri dengan jurusan seni terapan. Nyonya Park pun setuju dan meminta untuk bertemu dengan Jessica keesokan harinya. Singkat cerita, Ki-jung yang mengaku sebagai Jessica akhirnya diterima sebagai guru seni Da-sung. Saat melihat hasil lukisan Da-sung, ia mengatakan bahwa lukisan Da-sung selalu memiliki coretan hitam di sudut bawah, yang mana hal itu adalah kotak hitam milik Da-sung yang harus dibuka. Nyonya Park pun mengatakan bahwa Da-sung memiliki trauma, yang mana saat kelas 1 SD, ia melihat hantu di dapur miliknya tengah malam. Hal itu menyebabkan Da-sung kejang-kejang hingga berbusa dan mendapati trauma. Merasa mendapat angin dari keluarga Park, keluarga Kim pun berusaha memasukkan seluruh anggota keluarga mereka untuk bekerja di rumah keluarga Park. Misi mereka dimulai dari menyingkirkan supir kepercayaan keluarga Park. Jadi, saat sang supir diminta mengantar pulang Ki-jung dengan mobil keluarga Park, Ki-jung menjebak sang supir dengan meninggalkan underwear miliknya di dalam mobil. Tuan Park yang menemukan underwear wanita di dalam mobilnya menduga si supir memiliki seks menyimpang dan memutuskan untuk memecat sopirnya. Saat sedang kesulitan mencari supir, Ki-jung langsung merekomendasikan seorang supir ke Nyonya Park, yang katanya adalah bekas supir pamannya yang sekarang menjadi pengangguran karena pamannya pindah ke Chicago. Dan ternyata yang direkomendasikan adalah ayahnya sendiri.
Setelah bertemu dengan Ki-taek, tanpa basa-basi keluarga Park pun langsung mengiyakan dan menerima Ki-taek untuk bekerja. Menurut Tuan Park, kinerja Ki-taek cukup bagus. Hanya saja, bau badan Ki-taek seperti orang yang ada di kereta bawah tanah. Selanjutnya, misi terakhir mereka adalah memasukkan istri Ki-taek sebagai pengurus rumah tangga. Ini menjadi rencana yang paling rumit, karena keluarga Park sudah sangat percaya dengan pengurus rumah tangga mereka. Moon Gwang diketahui sudah bekerja di sana bahkan sejak keluarga Park belum membeli rumah itu. Rumah itu sebelumnya merupakan milik seorang arsitek kaya raya. Saat sang arsitek pindah, ia merekomendasikan Moon Gwang kepada keluarga Park. Bahkan menurut Nyonya Park, Moon Gwang lebih mengetahui keadaan rumah dibandingkan dia. Dan Tuan Park juga sangat bergantung dengan masakan Moon Gwang karena istrinya tidak bisa memasak. Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata di rumah itu tidak pernah ada buah persik. Hal itu dikarenakan Moon Gwang alergi dengan buah persik. Akhirnya, Ki-woo, Ki-jung, dan ayahnya menyusun strategi matang yang licik untuk menjebak Moon Gwang dengan cara membawa bulu halus dari kulit buah persik ke rumah keluarga Park. Setelah Moon Gwang mengalami reaksi alergi yang membuatnya sampai batuk parah dan sesak, Ki-taek mengikuti Moon Gwang ke rumah sakit. Lalu ia mengatakan kepada Nyonya Park bahwa Moon Gwang mengidap TBC. Tidak sampai di sana, mereka memperparahnya dengan meletakkan tisu yang diolesi saus di tempat sampah, yang kemudian dilihat langsung oleh Nyonya Park. Akhirnya, Nyonya Park pun memecat Moon Gwang. Selanjutnya, Ki-taek pun mengusulkan perusahaan penyalur asisten rumah tangga ke Tuan Park. Tentu saja perusahaan itu juga rekaan keluarga Kim. Singkat cerita, seluruh keluarga Kim telah berhasil bekerja di rumah keluarga Park. Bahkan, Ki-woo pun berpacaran dengan anak pertama keluarga Park secara sembunyi-sembunyi. Saat hari ulang tahun Dasong, keluarga Park melakukan perjalanan keluar kota untuk merayakan ulang tahun Dasong di sebuah tempat perkemahan. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh keluarga Kim untuk bersenang-senang di rumah keluarga Park yang kosong. Setelah kepergian keluarga Park, keluarga Kim pun datang ke rumah keluarga Park dan bertingkah seakan-akan rumah itu adalah rumah mereka sendiri. Tak disangka, saat sedang bersenang-senang, tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Ketika dicek, ternyata itu adalah Moon Gwang yang sudah basah kuyup. Di sana, Moon Gwang meminta tolong agar dibukakan pintu karena harus mengambil barang yang tertinggal di basement. Akhirnya, Chung Soo mengizinkannya masuk. Saat masuk, Moon Gwang lantas segera menuju ruang penyimpanan wine. Ia menggeser lemari yang ada di sana. Tidak disangka, ternyata rumah itu memiliki ruang bawah tanah yang tidak diketahui satu orang pun karena letaknya tersembunyi di balik lemari. Chung Soo yang mengikutinya tentu terkejut bukan main. Terlebih lagi, ternyata Moon Gwang menyembunyikan suaminya selama 4 tahun belakangan di ruang bawah tanah itu. Jadi, ternyata yang membuat Dasong trauma hingga kejang itu adalah suami Moon Gwang yang keluar dari basement. Perdebatan pun terjadi antara Moon Gwang dan Chung Soo. Saat sedang terjadi perdebatan, ternyata keluarga Kim lainnya mengikuti kedua wanita ini diam-diam, yang kemudian mereka terjatuh dan Moon Gwang mendapati mereka. Moon Gwang akhirnya mengetahui bahwa keluarga Kim bersekongkal menipu keluarga Park. Di sana, Moon Gwang diam-diam merekam dan menjadikan rekaman itu sebagai ancaman kepada mereka agar dia dan suaminya bisa ke ruangan atas untuk menghirup udara segar. Namun kemudian, keluarga Kim menyerang Moon Gwang dan suaminya, hingga akhirnya bisa merebut ponsel Moon Gwang untuk membalik keadaan. Jalan cerita film ini pun makin seru. Saat keributan terjadi di antara mereka, ternyata telepon rumah berbunyi. Dan itu adalah Nyonya Park yang mengabarkan kepulangan mereka lebih cepat dari jadwal karena hujan deras, dan tempat perkemahannya ditutup. Keluarga Kim yang panik buru-buru berbenah rumah dan memaksa Moon Gwang dan suaminya untuk masuk lagi ke ruangan bawah tanah, yang mana hal itu berakhir dengan Moon Gwang terjatuh dari tangga karena didorong oleh Chung Soo. Akibat dari kejadian itu, Moon Gwang mengalami geger otak dan meninggal di ruang bawah tanah. Hal ini membuat suaminya sangat dendam kepada Chung Soo. Singkat cerita, Ki-taek, Ki-woo, dan Ki-jung pulang ke rumah sambil hujan-hujanan. Ternyata ketika sampai, telah terjadi banjir di sana yang menyebabkan rumah mereka terendam. Mereka pun bergegas menyelamatkan barang-barang mereka seperlunya, termasuk batu pemberian teman Ki-woo. Selanjutnya, mereka pun mengungsi ke aula pengungsian bersama penduduk lain. Di sini, mereka sangat putus asa dan membayangkan betapa senangnya menjadi keluarga Park yang kaya raya, sedangkan mereka hanya menjadi parasit saja.
Kitai juga terbayang-bayang saat Nyonya dan Tuan Park suka diam-diam menutup hidung mereka saat berada di dekat Kitai. Keesokan harinya, keluarga Park pun memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahun di halaman rumah mereka dan mengundang semua kerabat dekatnya. Kim sekeluarga juga diundang. Nyonya Park lalu menyusun skenario untuk pesta. Di sana, Ki Jung akan membawakan kue ulang tahun untuk Dasong. Kemudian, Tuan Park dan Kitai berakting perang-perangan ala Indian. Kiwo yang entah dengan maksud apa datang ke pesta itu membawa batu pemberian temannya. Kemudian ia bergegas menuju ruang bawah tanah yang kemudian ditangkap oleh suami Moon Gwang. Di sana suami Moon Gwang memukul kepala Kiwo dengan batu yang dibawanya sebanyak 2 kali hingga menyebabkan Kiwo bercucuran darah dari kepalanya dan tidak sadarkan diri. Setelah selesai memukul Kiwo, dia bergegas menuju atas untuk mencari Chungsu. Sebelumnya dia juga mengambil pisau di dapur. Di sanalah kekacauan pesta mulai terjadi. Dia mencari Chungsu di tengah kerumunan orang di pesta. Namun ia hanya melihat Ki Jung. Tanpa basa-basi, ia langsung menusuk dada Ki Jung hingga tewas di hadapan Dasong. Melihat hal itu, Dasong langsung jatuh pingsan dan kejang-kejang hingga berbusa. Selanjutnya, Chungsu pun menghadapi langsung suami Moon Gwang dan menusuknya dengan pisau. Tuan Park yang panik membentak Ki-taek agar segera membawa Dasong ke rumah sakit. Namun Ki-taek yang masih syok melihat putrinya terbunuh menjadi gelap mata hingga akhirnya menusuk Tuan Park hingga tewas. Ia segera melarikan diri. Di sana Nyonya Park pun pingsan. Pada akhir cerita, diceritakan bahwa Kiwo mengalami geger otak yang membuatnya gila selama beberapa waktu. Kiwo dan ibunya yang menjadi tahanan akhirnya diberi masa percobaan oleh kepolisian. Sesekali mereka mengunjungi tempat persemayaman Ki Jung. Namun Kiwo juga tak kunjung sembuh dari gilanya. Sedangkan Kitai keberadaannya belum diketahui dan masih menjadi buronan. Selama 4 tahun dibuntuti polisi, akhirnya Kiwo dan ibunya dapat bergerak bebas. Sesekali Kiwo berjalan ke atas bukit hanya untuk melihat ke rumah keluarga Park yang sudah dihuni oleh orang lain melalui teropong. Suatu waktu, ketika dia mengintip melalui teropong, lampu dari rumah keluarga Park terus berkedip seperti sebuah sandi Morse. Akhirnya, Kiwo mencatat dan menerjemahkan sandi tersebut. Di akhir film, akhirnya kita dapat mengetahui bahwa kita selama ini bersembunyi di ruang bawah tanah rumah keluarga Park, yang dulunya menjadi tempat tinggal suami Moon Gwang. Setelah sukses, akhirnya Kiwo pun membeli rumah itu. Dan di sanalah kita keluar dari ruang bawah tanah, kembali berkumpul dengan keluarganya. Dan beginilah akhir dari cerita Parasit. Sejauh ini Parasit memiliki plot twist yang sangat menarik. Oke guys, see you in the next video.